Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena juga tidak henti-hentinya Allah juga memberikan kita semua kenikmatan setiap saat, setiap waktu, setiap menit dan setiap detik. Maka oleh karenanya patut kita sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seraya mengucapkan puji syukur kepadanya sebagai bentuk pengabdian kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita ucapkan, marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan salawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan bacaan salawat kita semoga kita termasuk dari golongan umatnya yang berbakti, yang taat, yang menjalankan syariat yang beliau bawa, baik di zaman sekarang yang sangat sulit kita jalankan syariat-syariatnya, tapi tidak mengurangi keimanan kita, tidak mengurangi ketakwaan kita, iman kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan kita dalam menunaikan cita-cita agama Islam, yakni tetap menjadi orang-orang yang bertakwa di gemilang di masa-masa sekarang ini. Dan juga dengan bacaan salawat tersebut semoga kita dikenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, para santri dan santri putri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian rutinitas kita pada malam hari ini masih tetap pelajaran kajian tentang kitab Aqidatul Awam, membahas tentang ilmu tauhid, yang mana pembahasan kita masih tentang kisah Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sebelumnya bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang dijumpainya, yang salah satu peristiwanya adalah ada seorang yang mana dia berenang di suatu sungai, yang mana sungai tersebut terbuat dari darah. Di saat dia berenang, dia dilempari oleh batu-batu yang ada di sampingnya, kemudian dia mati tenggelam, kemudian hidup lagi seperti sedia kala, dan itu dilanjutkan sampai hari kiamat. Itulah salah satu syahadah atau kejadian-kejadian yang dialami oleh orang-orang atau umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak taat kepada aturan-aturan syariat. Oleh karenanya kita sebagai umat-umatnya, umat terbaik daripada umat-umat terdahulu, hendaknya kita senantiasa kita menjalankan aturan-aturan syariat tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian kisah selanjutnya, sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa di Palestina atau Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Kemudian beliau setelah sampai ke Masjidil Aqsa, beliau masuk dari arah pintu Al-Yamani. Al-Yamani adalah pintu sebelah selatannya Masjidil Aqsa. Berarti kalau pintu sebelah selatan, kalau ini arah kiblat, selatan mana? Kalau ini barat, berarti sana timur. Kalau selatan, nah sebelah sini. Jadi Rasulullah datang dengan membawa apa tadi? Membawa urut, kemudian memasuki masjid dari arah pintu sebelah Al-Yamani.
yang mana di pintu tersebut adalah tempat di mana para nabi-nabi terdahulu ketika berkunjung, ketika datang ke Masjidil Aqsa, kendaraannya juga diikat di tempat tersebut. Jadi memang tempat yang diikat buraq tersebut adalah memang tempat yang pernah dijadikan ikat kendaraan oleh nabi-nabi terdahulu. Kami katakan tarbuha bihal anbiya wa alaihi salatu wassalam. Menurut riwayat yang lain, anna Jibril atas sakhra wa wada'a usbahu fiha fa khalaqa wa shadda bihal buraq. Riwayat tadi yang pertama itu kan buraqnya diikat di itu. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Jibril mendatangkan membawa satu batu besar. Membawa satu batu besar, kemudian dilubanginya batu itu dengan apa ya? Kalau dikatakan bahwa usbah meletakkan jarinya ke batu tersebut, meletakkan jarinya, tiba-tiba berlubanglah itu batu. Karena di berarti posisinya malaikat Jibril sedang berubah, bukan berubah dari orang yang tidak, tapi berubah dari manusia seperti apa. Pokoknya di situ. Jadi malaikat Jibril diletakkan di atas batu yang sangat besar dan batu tersebut berlubang. Ketika berlubang, lubang itulah yang dipakai oleh Nabi Muhammad untuk mengikat buraqnya. Jadi riwayat pertama diikat di daun itu, riwayat kedua diikat di sebuah batu besar. Kemudian setelah diikatlah kendaraan tersebut yaitu buraq, maka Rasulullah SAW memasuki masjid. Mimbabi tamilu fi syamsu wal qamar. Ketika dia datang dari arah pintu selatan, kemudian masuk ke dalam masjid di pintu yang mana di situ tempat lewatnya matahari dan rembulan. Di mana tempatnya, pokoknya tempat tersebut dilaluinya matahari dan rembulan. Tsumma shalat huwa wa Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW sholat di Masjidil Aqsa. Kullu wahid raka'atain. Ini malaikat Jibril juga sholat, Nabi Muhammad juga sholat. Sholatnya sebanyak 2 rakaat. Kemudian ketika selesai sholat, tak lama kemudian selesai melaksanakan sholat, maka tidak terasa ternyata di belakang Nabi Muhammad SAW berkumpullah para nabi dan para rasul-rasul terdahulu. Dari zaman Nabi Adam sampai di zaman sebelumnya Nabi Muhammad itu datang, berada berbondong-bondong ada di dalam Masjidil Aqsa. Thumma adzana mu'adzin wa qimatis shalah faqamu sufufan yantazirun man yu'minu. Kemudian setelah datang para nabi dan para rasul, tiba-tiba ada seseorang yang azan, mengumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan, dikumandangkan juga iqamah. Setelah iqamah berdiri semua, faqamu sufufan. Para nabi-nabi dan para rasul semuanya berdiri berbaris-baris tanpa diatur lagi, tanpa diatur oleh abang-abangnya, tanpa diatur oleh kakak-kakaknya. Para nabi dan para rasul semuanya berbaris-baris, kemudian pada menunggu, semuanya berdiri menunggu. Nunggu siapa? Nunggu imamnya, karena sholat nggak bisa dilakukan kalau nggak ada imam. Kalau sholat berjamaah dicari, sudah berdiri semua, tunggu mana imamnya, dicari-cari di mana yang imam ini, dari imam. Kemudian malaikat Jibril memegang tangannya. Tangan siapa? Tangan Rasulullah. Dipeganglah tangan Rasulullah SAW. Kemudian diantar menjadi di tempat diantar ke dalam. Barulah Rasulullah sholat 2 rakaat menjadi imam bersama para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Fasalla bihim raka'atain. Sholat 2
malaikat Jibril. Menurut riwayat sahabat Ka'ab, yang ada adalah malaikat Jibril. Ketika ada, kalau tadi riwayat pertama yang datang Nabi dan Rasul, enggak. Kalau ini yang ada di riwayat sahabat Ka'ab ini, ketika malaikat Jibril datang, yang datang bukan hanya Nabi dan Rasul, tapi para malaikat-malaikat langit turun dari langit. Walau subhanahu jalan al-malaikat minas samai, turunlah para malaikat-malaikat dari langit turun ke Masjidil Aqsa. Wa hasyallahu jami'al mursalin wal anbiya, kemudian Allah menggiring para nabi-nabi dan rasul. Barulah di situ salat Nabi Muhammad salat berjamaah, salat sunnah 2 rakaat bersama para nabi, para rasul dan para malaikat. Ketika itu, kita dari sahabat Ka'ab ini, ketika Nabi menjadi imam, ketika selesai sholat, baru ditanya, dia menoleh ke belakang, kalau sholat, loh, kok rame? Siapa itu? Faqala ya Jibril, ya Muhammad, ada liman sholat Muhammad? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri man sholat Muhammad, atadri apakah kamu tahu man sholat Muhammad, siapa yang sholat di belakang? Barulah di situ qala la. Nabi Muhammad menjawab tidak tahu. Qala kullu nabiyyin ba'athahu ta'ala. Mereka yang ada di belakang adalah para nabi yang Allah utus. Jadi inilah salah satu keistimewaan Rasulullah. Jadi nabi dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, semua para nabi-nabi yang jumlahnya kurang lebih ada 20 ribuan. Kalau Rasul 25, kalau Nabi itu hampir 20 ribuan. 20 ribu Nabi didatangkan oleh Allah untuk sholat berjamaah menjadi makmum. Yang jadi imam siapa? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, wal Mursalin, dan tuannya para rasul. Jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Langsung kita singkat. Zada Syam ditambahkan di dalam kitab yang lain, yaitu oleh Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy'ari. Muhammad bin Yusuf Asy'ari dalam kitabnya bahwasanya dijelaskan bahwa ketika selesai sholat, para nabi-nabi yang ada di belakang, ya, falakya arwahul anbiya, ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah bertemu dengan para rohnya para nabi dan nabi-nabi terdahulu, semuanya ta'atna. Ta'atna itu semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'atau ala rabbihim, mereka memuji Tuhannya. Faqala Ibrahim alaihi salam, bertemu Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad bertemu rohnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim memuji Allah dengan ungkapan Alhamdulillahilladzi takhadani khalila wa a'tani mulkan 'azima wa ja'alani ummatan qanita yu'tamu bi wa anqadhani minan nar wa ja'alaha 'alayya bardan wa salama. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku khalila, kekasih, dan memberikanku kerajaan yang besar, dan menjadikan umatku umat yang qanita, yaitu umat-umat yang taat. Yu'tamu bi, mereka mengikuti Nabi Ibrahim. Wa anqadhani minan nar, dan Nabi Ibrahim diselamatkan dari api siapa? Api Raja Namrud. Kan kisahnya itu Nabi Ibrahim diikat kemudian dilempar di kobaran api. Gara-gara apa masalahnya? Gara-gara Nabi Ibrahim menghancurkan
Kemudian berjumpa lagi ke Nabi Musa. Berjumpa kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujiannya disebutkan alhamdulillahilladzi kallamani taklima wa ja'ala halaka fir'aun. Aku memuji segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku kalimullah. Kalimullah artinya berdialog kepada Allah. Nabi yang berdialog kepada Allah dan menghancurkan raja Fir'aun. Wa najata Bani Israil ala yadi, dan menyelamatkan Bani Israil daripada raja Fir'aun. Wa ja'ala ummati qauman yahduna bil haq, dan menjadikan kaumnya Nabi Ibrahim orang-orang yang menjalankan kebenaran dan keadilan. Itu ungkapan Nabi Musa. Kemudian lanjut lagi ketemu Nabi Daud alaihissalam. Ketika Nabi Daud, pujiannya Nabi Daud adalah alhamdulillahilladzi ja'ala li mulkan azima wa 'alani zabur. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku, yang telah memberiku kerajaan yang besar. Karena Nabi Daud, apa sejarahnya? Nabi Daud dikenal menjadi seorang raja. Kan kisahnya itu dulu ada raja sebelum Nabi Daud, ada raja namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abraham. Namrud lagi. Nah, apa raja yang ada di zaman Nabi Daud? Yang muslim, ada nanti yang kafir, ada nanti yang muslim. Dan namanya yang Jalut, yang kafir. Yang iman, yang beriman adalah Raja Talut. Jadi rajanya dulunya adalah Raja Talut. Perang melawan Raja Jalut, perang. Cuma tentara Raja Jalut jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada tentaranya milik si Talut. Nah, di saat perang itu Nabi Daud pada saat itu ikut perang, berumur 9 tahun. Berumur 9 tahun. Tadi berapa tahun? 15. Terus sudah dari alam-alam. Jadi Nabi Daud masih anak-anak, masih kecil sambil kayaknya. Masih sambil kecil segitu ikut perang. Kalian sudah perang kira-kira berapa? Paling ngumpet kali. Lagi ini ada anak yaitu yang bernama Daud. Nabi Daud masih umur 9 tahun ikut perang. Bukan hanya sekedar ikut, tapi menorehkan apa? Kehebatan. Yaitu apa? Beliau Nabi Daud yang membunuh panglimanya orang kafir, yaitu rajanya orang kafir, yaitu Raja Jalut. Ketika berantem, ketika one by one, apa dewa? 1 lawan 1. Ketika one by one, Jalut itu terkenal kuat, badannya gede, kekar, besar, melawan Nabi Daud yang kecil umur 9 tahun dengan membawa apa? Ketapel. Dibawalah ketapel, dilempar kena keningnya Raja Jalut berdarah sampai menetes itu apa? Darah keringat, menetes sampai mengenai matanya. Kemudian dilempar lagi sampai kedua, ketiga, barulah meninggal karena menorehkan suatu kehebatan yang demikian. Barulah ketika dewasa Nabi Daud diangkat menjadi raja. Jadi dijadikan raja Nabi Daud karena kekuatannya. Karena kekuatannya sampai dikatakan di Quran
Coba mau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar besi-besi yang keras dan demikian dilunakkan di tangannya Nabi Daud. Maka dikenal di zaman Nabi Daud, disitulah Nabi Daud membuat kerajinan alat perang. Dibuatlah apa itu? Perisai dari besi, baju tempur dari besi. Itu awal mula yang menciptakan adalah Nabi Daud. Wa ala al-hadid wa sakhara al-jibal, dan menundukkan al-jibal. Apa jibal? Gunung-gunung ditundukkan. Yusabbih wa tayr, di samping ditundukkanlah gunung-gunung dan burung-burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atal hikmah wa fasl khitab, dan salah satu keistimewaannya juga adalah diberikan faslul khitab. Apa itu faslul khitab? Enggak tahu. Dan kita ada faslul khitab adalah menurut beberapa riwayat dan tafsiran itu sebenarnya dijelaskan di dalam Quran surah As-Saff ayat 20, kalau nggak 21. Ada di situ Nabi Daud diberikan faslul khitab. Faslul khitab adalah ungkapan kalimat yang dapat meredakan ketika dua orang bermusuhan. Ungkapan yang dapat memberikan keputusan yang adil. Ungkapan kalimat-kalimat yang dapat memecahkan masalah. Nah, ya, itu namanya faslul khitab. Jadi Nabi Daud diceritakan itu memang seorang pemimpin yang adil, karena ketika masyarakatnya ada masalah, ada satu perseteruan, itu diselesaikan sama Nabi Daud, dicari solusi. Saking hebatnya Nabi Daud. Ketika diselesaikan, para masyarakat yang pada percaya sama Nabi Daud. Itu hebatnya faslul khitab. Di riwayat yang lain, penjelasan yang lain, maksud dari faslul khitab adalah al-ijaz. Apa itu al-ijaz? Al-ijaz adalah memiliki makna arti yang banyak dengan ungkapan yang sedikit. Saya ulang lagi, yang dimaksud faslul khitab adalah ijaz. Ijaz adalah memiliki arti yang banyak, memiliki makna yang banyak dengan menggunakan kalimat yang sedikit.
Cuma salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman inilah yang dijadikan ungkapan puji syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bunyinya alhamdulillahilladzi sakhkhara liyal riyah wa sakhkhara liyasyayatin wal ins ya'maluna liya ma syi'tu min maharib wa ta'ati. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan kepadaku al-riyah. Apa riyah? Amin. Jadi Nabi Sulaiman punya kekuatan elemen angin. Yang skill ya sama Nabi Sulaiman. Punya kekuatan elemen. Ya, bukan kayak gini-gini bukan begitu, tapi angin ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Jadi angin bisa diatur sama Nabi Sulaiman. Makanya pernah dikisahkan ada seseorang yang minta tolong sama Nabi Sulaiman agar dipindahkan ke India. Dari Baitul Maqdis disuruh pindahkan ke India dengan naik angin. Makanya tinggal dipanggil lagi. Nabi Sulaiman memanggil angin sini, tolong delivery. Apa itu? Antar, tolong antar si fulan dari sini menuju India. Dan sekejap mata hilang nih orang, langsung pindah ke India. Nah, itu hebatnya. Itu siapa? Hebatnya siapa? Nabi Sulaiman, karena menundukkan angin. Wasakhkhara syaitan, sampai bukan hanya angin saja, setan, para iblis, para jin pun ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, wajib dan para manusia. Terus yang malu dari masjid itu, aku diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang aku suka. Apa itu kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Yaitu min mahari, yaitu membuat mihrab, membuat semacam tempat peribadatan. Mihrab, tempat peribadatan di tempat yang tinggi. Karena dulu di zaman Nabi Sulaiman, kalau ingin melakukan persembahan ibadah itu diutamakan tempatnya itu tempat-tempat yang tinggi, di gunung-gunung, di bukit-bukit, ditaruh di atas. Kalau membuat mihrab, jadi Nabi Sulaiman membuat mihrab. Watamatil, dan Nabi Sulaiman punya kegiatan membuat tamatil. Tamatil itu patung. Tamatil bahwa kullu maswaril alamin di suratil hayawan atau hayawan, itu patung yang bisa dibuat dari bentuk hewan atau yang selain hewan. Karena walakin takun muharramatun fi zamani, patung di zaman, ya kita satu lagi, patung di zaman Nabi Sulaiman itu belum haram. Saya ulangi lagi, zaman Nabi Sulaiman membuat patung itu belum haram, masih tidak diharamkan membuat patung. Makanya Nabi Sulaiman punya kerajinan buat patung, buat dia ular dari kayu, dari batu, dibuat patung. Makanya di zaman-zaman Mesir dulu kan banyak patung, kepalanya burung, badannya macan, kepalanya apalagi harimau, badannya kerbau, macam-macam. Nah, di zaman sekarang membuat patung hukumnya khilaf. Di zaman sekarang membuat patung hukumnya khilaf. Dalam kitab Fatwa Al-Kuwaitiyah dijelaskan ada 3 pendapat tentang membuat patung. Ya, yang pertama, membuat patung hukumnya boleh. Nah, pendapat yang pertama adalah membuat patung hukumnya boleh asal tidak boleh dijadikan sesembahan. Tak boleh membuat patung kalau zaman sekarang dan sejenisnya boneka,
boleh kalian pajang foto artis kalian, ya, tapi yang bagus lah. Tapi asal tidak boleh dijadikan sembahan. Jangan kalian beli patung Barbie yang ya kan? Nah, jangan disembah. Kalau dijadikan sesembahan, maka yang membuat berdosa yang membeli gambar. Itu satu hukumnya. Hukum yang kedua, menurut mazhab Maliki. Nah, ini menurut mazhab Maliki dan salah satu ulama dari mazhab Hambali mengatakan, yaitu Imam Ibnu Hamdan, membolehkan. Jadi pendapat pertama boleh asal tidak disembah. Pendapat yang kedua boleh menurut mazhab Maliki dan sebagian kecil dari ulama mazhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Hamdan, asal kecuali tidak boleh di dalam pembuatan patung itu terdapat 3 hal. Ini pengecualiannya di sini. Tidak boleh jika di patung itu terdapat, boneka itu terdapat 3 hal. 1, memiliki bayangan. Berarti maksudnya adalah dia al-mujassad, ya, al-mujassad. Dia patung yang memang terbentuk, ya, kayak boneka, patung, Barbie dan lain-lain. Itu termasuk katanya menurut pasal yang kedua tidak boleh karena ada bayangannya. Kalau ditaruh kan ada bayangannya. Berarti yang boleh dari pengecualian ini adalah gambar. Kalau pendapat yang pertama gambar boleh, patung boleh. Pendapat yang kedua patungnya nggak boleh, gambarnya boleh. Membuat gambar manusia, membuat gambar Superman, Spiderman dan lain sebagainya, itu menurut pendapat yang kedua nggak boleh. Apa boleh? Kalau dia hanya sekedar gambar, tapi kalau patung nggak boleh. Kedua, yang nggak boleh adalah benda tersebut adalah yang berorgan lengkap. Nah, yang berorgan lengkap ini nggak boleh. Jadi dari kepala sampai kaki. Berarti kalau ada patung setengah badan tidak apa-apa. Kalau patung setengah badan, kalau mengikuti syarat yang kedua, kepala doang. Yang ketiga syaratnya adalah bahan gambar tadi atau patung tadi tidak boleh dari bahan yang keras atau yang tahan lama, seperti dari besi, dari batu, dari kayu. Yang seperti ini menurut pendapat yang kedua tidak boleh. Jika terbuktikan dari 3 hal tadi, maka hukumnya tidak boleh, kecuali pendapat yang pertama syaratnya tidak boleh disembah. Yang ketiga adalah dilarang keras. Kalau ini yang ketiga adalah pendapat yang banyak, yaitu pendapatnya Imam mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i. Mazhab kita itu patung nggak boleh.
kegiatan